Riwayat Orang Kudus 14 Desember Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib atau San Juan de la Cruz adalah seorang mistik Karmelit yang digelari Doctor of Mystical Theology. Ia adalah tokoh pembaharu Ordo Karmel. Tulisan-tulisannya, baik kidung doa, puisi-puisi mistik, dan penelitiannya tentang pertumbuhan jiwa dianggap sebagai puncak literatur mistik Spanyol. Yohanes dilahirkan di Fontiveros, sebuah desa kecil dekat Avila, Spanyol, tanggal 24 Juni 1542 dalam sebuah keluarga yang sangat bersahaja. Ia kemudian dibaptis dengan nama Juan de Yepes. Masa kanak-kanaknya ia lalui di berbagai desa di Castilla dan terakhir ia pindah ke Medina del Campo pada tahun 1551. Selama masa kanak-kanak, ia pernah 2 kali diselamatkan dari tenggelam secara ajaib oleh Bunda Maria. Yohanes awalnya masuk sekolah Jesuit, namun di kemudian hari ia memutuskan untuk masuk biara Ordo Karmel di Medina. Pada tahun 1567, Yohanes dibaptiskan menjadi seorang imam dari Ordo Karmel. Tahun itu juga ia dipertemukan Tuhan dengan Santa Teresa dari Avila. Ia mengajaknya ikut serta dalam gerakan pembaharuan Ordo Karmel, termasuk pembaharuan kehidupan membiara bagi para biarawan-biarawati Karmel. Mereka berjuang memperbaharui kembali semangat spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci, dalam doa, serta menjalankan puasa dan berpantang dengan sangat ketat. Rupanya Tuhan sudah memilih Santo Yohanes dan Santa Teresa dari Avila untuk membawa semangat baru di antara para religius. Hidup Yohanes penuh dengan pencobaan. Meskipun ia berhasil membuka biara-biara baru di mana cara hidup sucinya dijalankan, ia sendiri dikecam. Proses pembaharuan ini ditentang oleh banyak biarawan Karmelit sendiri. Karena itu, para pengikut Santo Yohanes dan Santa Teresa membedakan diri mereka dari biarawan Karmel yang lain dengan menyebut diri mereka Karmelit tak berkasut. Karena memang mereka hidup dalam semangat kemiskinan dengan tidak memakai kasut. Sementara para biarawan yang menentang gerakan pembaharuan mereka disebut Karmelit berkasut. Selama masa pergolakan antara kaum pembaharu dengan anggota ordo yang menentang pembaharuan, Santo Yohanes mengalami berbagai tekanan dari rekan-rekan sesama Karmelit, seperti dipermalukan, diculik, dipenjara, dan lain-lain. Pada suatu malam di bulan Desember 1577, Santo Yohanes dipenjarakan oleh kaum berkasut di Toledo. Di sana ia ditawan dan dianiaya dengan brutal dan mengalami isolasi berat. Suatu waktu, ia mengalami pencobaan-pencobaan yang dahsyat pula. Tampaknya Tuhan telah meninggalkannya seorang diri dan ia merasa sangat menderita. Namun sungguh luar biasa, dalam penganiayaan di penjara itulah Santo Yohanes mendapat karunia ilahi berupa berbagai pengalaman mistik yang membuatnya mampu mengubah kidung-kidung dan puisi mistik serta memperoleh hikmat pengertian yang luar biasa dalam memahami ajaran Kristus.
Pengetahuan ini kemudian ditulis dalam buku-bukunya yang terkenal seperti Malam Gelap Jiwa, Mendaki Gunung Karmel, Mada Rohani. Setelah meringkuk selama 9 bulan dalam penjara, akhirnya Yohanes berhasil melarikan diri secara ajaib dengan bantuan Bunda Maria. Akibat dari proses pembaharuan dan pertentangan yang terjadi, Ordo Karmel akhirnya terpecah menjadi 2 bagian. Pada tanggal 22 Juni 1580, Paus Gregorius XIII menandatangani sebuah dekret yang disebut Via Consideratione yang mengatur pemisahan antara Karmelit berkasut dan Karmelit tak berkasut. Yohanes kemudian menjabat berbagai posisi di Ordo Karmel tak berkasut. Selama beberapa tahun, Yohanes sempat menjadi pembimbing di biara Karmel di Avila, di mana Santa Teresa dari Avila menjadi pemimpin biara. Di biara ini, Santo Yohanes dan Santa Teresa sering mengalami fenomena levitasi yang disaksikan oleh banyak anggota biara, terutama saat mereka tenggelam dalam pembicaraan mengenai misteri Tritunggal. Yohanes mempunyai cara yang mengagumkan dalam menghadapi para pendosa. Suatu ketika, seorang wanita cantik tetapi pendosa berusaha menggoda dan membuatnya jatuh dalam dosa. Namun niat jahat wanita tersebut luluh saat ia berhadapan muka dengan orang kudus ini. Wanita itu bahkan tidak mampu menatap wajah sang santo yang begitu lembut dan penuh pancaran cahaya ilahi. Wanita itu malah bertobat dan memohon bimbingannya. Yohanes selalu memohon kepada Tuhan untuk mengizinkannya menderita setiap hari demi cinta kasihnya kepada Yesus. Dan Yesus membalas kasihnya itu dengan menampakkan diri kepada Santo Yohanes dengan cara yang amat istimewa. Orang kudus ini tutup usia pada tahun 1591 di Ubeda, Spanyol. Pemakamannya di gereja dihadiri begitu banyak umat beriman yang ingin menyentuh jasadnya. Ia dimakamkan di ruang bawah tanah gereja. Pada keesokan harinya, terjadi suatu keajaiban di mana para saudaranya melihat sinar terang di ruangan tersebut selama beberapa menit. 9 bulan kemudian, jenazahnya yang masih tetap utuh dipindahkan untuk dimakamkan di kota Segovia, Spanyol. Dikisahkan banyak keajaiban yang terjadi yang menyertai perjalanan jenazah orang suci ini dari Ubeda, Madrid, Segovia. Makam Santo Yohanes beberapa kali dibuka untuk pemugaran pada tahun 1856, tahun 1909, dan kemudian tahun 1926, di mana makamnya dipugar secara istimewa. Pada tahun 1955, makam Santo Yohanes dibuka terakhir kali dalam rangka kunjungan provinsial General Ordo Karmel. Pada waktu itu, tubuh Santo Yohanes masih tetap terlihat utuh. Sampai hari ini, Santo Yohanes dari Salib masih merupakan salah satu mistikus terbesar dalam gereja Roma. Karya-karyanya sangat menggugah hati siapa saja yang merindukan Tuhan dengan segenap hati. Keluhuran cita-cita orang suci ini dan idealismenya membuat dia menjadi panutan para pencari Tuhan. Tulisan-tulisannya dibaca oleh banyak praktisi spiritual, bukan saja dari kalangan Kristiani, namun juga dari berbagai agama dan tradisi. Seorang mistik Hindu dari India bernama Swami Deswarananda berkata tentang Santo Suci ini. Dalam diri Santo Yohanes dari Salib, kita menjumpai seorang mistikus kelas utama
yang dipandang oleh semua agama sebagai santo sejati, yaitu dia yang bisa termasuk semua tradisi. Dan biarpun saya seorang rahib Hindu, saya menghormati Santo Yohanes dari Salib sejajar dengan orang-orang bijak kami yang besar. Santo Yohanes dibeatifikasi pada 25 Januari 1675 oleh Paus Clemens X dan kanonisasi pada 27 Desember 1726 oleh Paus Benediktus XIII. Dan pada tahun 1926 dinyatakan sebagai Doktor Gereja atau Doctor of Mystical Theology oleh Paus Pius XII. Santo Yohanes dari Salib, doakanlah kami. Amin.